sini saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai fisiologi hewan air. Nah, untuk fisiologi hewan air sendiri didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari fungsi, mekanisme, dan cara kerja suatu organ jaringan dalam sel-sel organisme. Adapun tujuan dari fisiologi itu sendiri yaitu agar semua orang dapat memahami, mengontrol, mempelajari fisiologi tubuh ikan sebagai sumber daya. Untuk osmoregulasi ikan sendiri merupakan upaya hewan air untuk mengontrol keseimbangan air dan ion antara tubuh dan lingkungannya. Kemudian dari praktikum kali ini saya memiliki dua tujuan. Yang pertama, kita dapat mengetahui fisiologi osmoregulasi pada ikan, dan yang kedua, saya sebagai mahasiswa dapat mengetahui pengaruh perubahan kadar garam atau salinitas yang terjadi pada kehidupan ikan. Untuk organ utamanya yang saya amati pada praktikal ini ada dua. Yang pertama insan, terus yang kedua itu ada organ ginjalnya juga. Untuk alat ada gunting, pinset, pisau, tisu, dan juga ada timbangan di sini. Kemudian ada garam. Lalu untuk ikan yang pertama saya menggunakan ikan laut, yaitu ikan batu. Sedangkan untuk ikan yang kedua, ikan air tawarnya sendiri, saya pakai ikan mas. Baik, langkah pertama di sini saya akan mengamati kedua ikan dari tingkah laku serta cara pernapasannya. Mulai yang pertama di sini ada ikan mas yang diletakkan di habitat aslinya, yaitu di air tawar, memiliki pergerakan yang lincah, aktif di dalam media, dapat bernapas dengan teratur atau stabil. Hal tersebut diakibatkan terpenuhnya oksigen, maka ikan tersebut tidak mengalami stres. Dan begitu juga sebaliknya pada ikan batu yang saya letakkan di habitat aslinya, yaitu air laut, memiliki pergerakan yang normal dan dapat dipastikan ikan tersebut tidak mengalami stres. Baik teman-teman, karena ini sudah menunjukkan waktu 15 menit ya teman-teman. Sekarang saatnya kita melakukan proses pencampuran air tawar yang sudah saya sediakan. Air tawarnya di sini sebesar 200 ml ya. Saatnya kita akan mencampurkannya dengan garam untuk dimasukkan di ikan air tawar. Pertama-tama kita timbang dulu garamnya. Baik, di sini saya menggunakan timbangan dengan memakai 100 gram garam yang akan saya campurkan pada air tawar sebesar 200 ml. Oke, setelah semua garamnya terlarut dalam air tawar ini, saya akan mencampurkannya secara perlahan pada ikan mas. Jadi pada pengamatan kedua ini hampir sama yang dilakukan pada 15 menit pertama, di mana kita melihat tingkah laku dari kedua ikan dan juga cara pernapasannya. Nah, dapat kita lihat di sini pada menit kedua di awal saya meletakkan air garam pada ikan air tawar ini, cenderung tingkah lakunya mulai pasif dan juga warna tubuhnya mulai berubah. Mengapa demikian? Karena mekanisme sendiri terbagi atas dua. Untuk air tawar dinamakan regulasi hipersomatik, di mana ikan air tawar yang dimasukkan di dalam air laut, jadi konsentrasi cairan tubuh lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi lingkungannya. Makanya terjadi perubahan signifikan pada ikan air tawar.
sesi ketiga di sini 15 menit kedua setelah saya menambahkan garam. Di sini saya menambahkan kembali 100 gram garam pada air yang sama, 200 ml air untuk dimasukkan kembali pada ikan air tawar yang tadi telah kita masukkan sebelumnya 100 gram garam juga. Penambahan kembali air garam pada ikan mas didapatkan hasil di menit awal ikan masih bergerak aktif, akan tetapi di menit kedua setelah saya menambahkan kembali air garam pada ikan mas terlihat tidak stabil serta buka tutup orfokulumnya semakin cepat karena kurangnya oksigen. Maka dari itu di menit ketiga setelah saya tambahkan air garam kembali, ikan masnya mengalami mortalitas atau kematian pada ikan. Kemudian masuk pada sesi kedua di mana kita akan melakukan pengamatan pada ikan air laut. Di sini pengamatan pada sesi kedua sama dilakukan pada ikan air tawar, di mana saya menambahkan 200 ml air tawar dalam ikan air laut dan juga melihat tingkah laku dan buka tutup orfokulum dari ikan batu. Pada 15 menit kemudian saya sudah mengatakan bahwa mekanisme sendiri terbagi atas dua, yaitu regulasi hipertonik dan yang ini untuk ikan air laut yaitu regulasi hiposomatik, di mana ikan laut yang dipindahkan di air tawar yang memiliki konsentrasi pelarut dalam tubuh ikan lebih tinggi daripada konsentrasi lingkungan. Nah, untuk sesi kedua di sini saya kembali menambahkan 200 ml air ke dalam ikan air laut. Nah, pada penambahan kedua ini air tawar saya tambahkan 200 ml, saya tambahkan ke dalam ikan air laut. Dapatkan bahwa ikan batu kehilangan keseimbangan tubuhnya sehingga posisinya seperti tidur di dalam air. Bahkan buka tutup orfokulumnya juga mengalami percepatan. Kemudian menjadikan air masuk ke dalam tubuh ikan dan ikan akan menjadi lisis serta penurunan berat badan. Ini adalah keadaan menit 15 terakhir pada sesi kedua setelah saya menambahkan 200 ml air tawar ke dalam ikan air laut, dimana kehilangan keseimbangannya sehingga posisinya seperti tidur di dalam air. Setelah dilakukan pengamatan praktikum ini, selanjutnya akan dilakukan pembedahan dan dilakukan pengamatan pada organ ikan air tawar dan ikan air laut. Nah, cara kerja pembelahannya dilakukan mulai dari posterior
yang telah kita lakukan pada praktik. Sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa dari kedua ikan memiliki cara kerja masing-masing dalam melakukan osmoregulasi. Setiap ikan dapat bertahan hidup pada habitatnya yang berbeda-beda. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlangsung lama dan terus-menerus. Bukan hanya itu, juga memiliki batas toleransi masing-masing terhadap tekanan osmosis pada lingkungannya. Mungkin sekian dari video saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri.